Lalu bagaimana perkembangan kasus grup asusila yang menyasar anak-anak sebagai korban dan mengapa grup penyimpang seperti itu bisa eksis dengan banyak pengikut? Kita akan membahasnya bersama kriminolog Hanifah Hasna. Selamat sore Mbak Hanifah. Selamat sore Mbak Fitri. Baik, Mbak Hanifah, pertanyaan pertama, mengapa sampai ada grup atau komunitas seperti itu bisa eksis dan muncul di ruang digital publik? Baik, sebelum eksis sebetulnya kenapa bisa banyak? Nah, kenapa bisa banyak itu berarti kan ada motornya ya, ada sesuatu yang melatar belakangi. Ini sudah sering dibahas oleh terutama oleh Bu Eli Risman ya tahun 15 atau 20 tahun lagi. 15 atau 20 tahun lalu bahwa kita akan mengalami tsunami moral. Karena apa? Karena kebebasan menggunakan handphone dan menggunakan internet itu luar biasa. Sehingga anak-anak pada masa kecil itu sudah terpapar pornografi. Nah, ketika mereka terpapar pornografi ditambah dengan keluarga yang rentan, terus mereka tidak punya edukasi tentang seksual, maka mereka akan mencari pelampiasan. Acting out itu akan dilakukan kepada keluarga terdekat. Dan hal inilah yang sekarang kita panen gitu ya. Nah, kenapa bisa dilakukan di media sosial? Karena media sosial itu menawarkan ruang yang abu-abu, yang sangat-sangat membingungkan. Artinya mereka bisa masuk, mereka bisa keluar, mereka bisa membuat sesuatu, bisa menutup dan bisa menyembunyikan. Ini yang membuat para pelaku itu menjadi lebih nyaman di situ. Nah, cara menjaringnya juga menjadi semakin mudah karena mereka bisa memberikan frekuensi tertentu terhadap para penggemar atau orang-orang yang sehingga mereka bisa datang dengan sendirinya. Ini panen yang sangat-sangat luar biasa, bukan hanya panen kebaikan, tapi tsunami moral yang sangat-sangat luar biasa. Oke. Dengan kemudian kita melihat bagaimana anggota komunitas ataupun grup ini sampai ribuan, Mbak Hanifah. Artinya ini bisa tumbuh subur di ruang digital publik karena luput juga dari deteksi dini. Iya, jadi deteksi dini iya betul bahwa masing-masing keluarga sekarang sudah sangat abai dengan kehidupan keluarganya. Mereka sibuk sekali dengan kehidupannya sendiri gitu ya, dan masing-masing keluarga juga sudah memegang gadget di jari-jari tangannya. Efeknya ini adalah efek soliter gitu ya, bukan lagi efek soliter yang berdiri di satu hal gitu ya, tetapi ketika menempel pada hal lain dan itu mirip-mirip dengan penyimpangan, maka masyarakat yang mempunyai penyimpangan seksual akan segera menghampiri gitu ya. Ini yang membuat komunitas ini menjadi semakin besar. Nah, ada lagi yang namanya efek echo chamber digital, bahwa pada saat kita menggunakan ruang-ruang digital itu kita menikmati salah satu konten aja yang kita gemari itu bisa mengundang konten-konten lain sejenis sehingga pengikutnya menjadi semakin banyak gitu. Nah, ketika pengikutnya semakin banyak disebarluaskan lagi, orang-orang yang merasa memiliki penyimpangan seksual merasa mendapatkan ruang tersendiri. Nah, ketika mereka mendapatkan ruang tersendiri, orang-orang yang merasa dulunya punya trauma tertentu, mereka merasa bahwa oh aku tidak sendiri, aku ada yang lain. Nah, di situ juga ada konten-konten yang memberikan peluang terhadap mereka yang baru memulai atau mereka yang memang sudah membuat konten ini, membuat ruang ini menjadi ruang yang sangat lazim untuk melakukan penyimpangan ini. Dan penyimpangan ini berakhir dengan tindak kriminalitas yang sangat-sangat membahayakan. Oke, Mbak Hanifah, mengenai pola pikir kriminal ataupun criminal mind seperti itu, ada sejumlah kasus di mana memang pelaku merupakan korban di masa lalu. Artinya menurut pandangan Anda untuk kasus dalam grup fantasi sedara ini, apakah ada indikasi para pelaku ataupun anggota komunitas ini juga pernah mengalami hal serupa, kekerasan seksual misalnya, seperti itu? Oh, kalau mereka mengalami kekerasan seksual sangat mungkin. Karena orang-orang yang mengalami kekerasan seksual tetapi mereka tidak mendapatkan bantuan psikologis secara nyata dan menyeluruh sampai titik habis sampai sembuh, itu mereka akan mengalami trauma jangka panjang. Nah, trauma jangka panjang ini akan semakin parah ketika kondisi sosial baik keluarga maupun masyarakat tidak mendukung. Ketika pelaku itu sudah ditangkap atau kelompok itu sudah ditertibkan, masalahnya sudah selesai. Padahal sebetulnya masalah paling panjang itu adalah penyembuhan dari korban ini. Nah, ketika korban ini tidak disembuhkan sampai tuntas, maka mereka akan memiliki fantasi-fantasi seksual menyimpang yang berakhir dengan
pencarian jati diri, dan bila perlu mereka akhirnya mencari kelompok-kelompok tertentu, baik karena mereka itu merasa trauma atau mereka dendam dengan dirinya sendiri atau orang lain, berharap ketika dia tersiksa ada orang lain juga yang merasakan penderitaan yang sama. Nah, ketika ada wadahnya mereka akan menjadi semakin besar. Tapi dalam hal ini biasanya para pelaku atau para anggota itu mayoritas adalah orang-orang yang pernah menjadi korban. Oke, baik, polisi saat ini sedang mengusut siapa kemudian pengelola ataupun anggota dari komunitas ini. Menurut Anda sebagai kriminolog, bagaimana kemudian jalan agar polisi bisa segera mengusut siapa-siapa saja yang berada di komunitas ini? Iya, kalau kita harus mengusut sebetulnya harus segera ya. Maksudnya segera itu karena ini sudah ketahuan, akhirnya kan sudah banyak yang ditutup. Padahal alangkah baiknya ketika belum ketahuan itu sudah ditutup terlebih dahulu. Masalahnya penangkapan ini kan sulit karena ini menunggu algoritma gitu ya, sehingga penangkapannya tidak bisa dilakukan secara preventif, utamanya seperti itu. Tapi kebanyakan adalah menunggu kasus ini menjadi sesuatu yang besar baru bisa ditangkap gitu. Tapi dalam hal ini menangkap para pelaku ini menjadi tugas yang paling berat, karena kalau tidak ditangkap pasti dia akan membuat platform berbeda atau di tempat-tempat baru, karena kemunculannya itu sangat ditunggu oleh para penggemarnya atau para anggota. Jadi jangan dikira ketika ini sudah ditutup dan tidak ditindak tegas atau diberi hukuman yang sangat berat, jangan berharap ini akan selesai. Pasti akan ada kelompok-kelompok baru, baik itu melalui online maupun offline. Oke, Mbak Nifa, pertanyaan terakhir, ancaman incest artinya merambah dunia digital. Nah, bagaimana cara kita melindungi anak? Ya, kalau yang pertama, kalau ini anak sudah menjadi korban ya, yang pertama kita harus menerima. Menerima itu menerima perasaannya, menjaga emosinya. Karena sebetulnya orang-orang yang menjadi pelaku incest itu adalah orang-orang yang emosinya itu tidak selesai di rumah. Tidak ada ruang yang aman untuk menyampaikan apapun yang mereka rasakan. Sehingga rumah yang diharapkan menjadi rumah aman itu ternyata menjadi tidak aman baik bagi dirinya, sehingga dia melakukan kejahatan terhadap keluarganya. Lalu mereka, keluarga atau kita semua harus memvalidasi perasaannya bahwa dia itu adalah korban. Korban apapun ceritanya adalah seseorang yang tidak berdaya. Sehingga kita harus melakukan perlindungan. Lalu kita harus memberikan edukasi kepada keluarga, karena apalah artinya kita menyembuhkan anak ini atau para korban ini kalau keluarganya tidak diberikan dukungan. Selebihnya adalah memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa ini bisa terjadi pada siapapun. Oleh sebab itu kita harus punya screening terhadap keluarga kita. Apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita lihat gitu ya, orang-orang seperti apa yang nampak membahayakan dan bagaimana cara kita melindungi diri. Ini harus dilakukan. Sehingga ketika ini sudah dilakukan oleh masing-masing keluarga, tentunya dengan penguatan institusi keluarga yang lebih baik lagi, kondisi seperti ini atau kejadian seperti ini tidak bisa terulang lagi di keluarga-keluarga kecil. Seperti itu Mbak Fitri. Baik, Mbak Hanifah Hasna, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.